Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bapak Presiden Bapak Prabowo itu merespon dari tuntutan purnawirawan TNI yang dimana mereka ingin mengganti Wakil Presiden Mas Gibran sebagai jabatannya, yang dimana tentu saja tuntutan mereka ini sepertinya mustahil untuk dikabulkan bagi Bapak Presiden Bapak Prabowo. Nah, bagaimana perintah dari Bapak Prabowo melalui penasehatnya yang merespon isu ini? Kita nonton sama-sama videonya berikut ini. Ya, sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut trias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Saya bersuara untuk Gibran ya, sebagai pendukung ya, 80%, 70% pendukung Gibran, wakil sah ya. Kalau Anda ingin melengsarkan Gibran dari wakil presiden, langkai dulu para pembelanya ya. Hadapi dulu para pembela-pembela Gibran ya. Anak muda siap memperjuangkan Gibran sebagai wakil presiden di Indonesia karena dia adalah pilihan sah kami, pilihan para pendukungnya ya.
Kalau Anda mencabar, kalau Anda menjual, kami beli. Kami nggak akan pernah takut. Dan seluruh pendukung Gibran akan bergabung di media sosial dan akan bergabung di sini bersama suara Bang Arul. Dan akan bergabung di suara 80% pendukungnya Gibran. Jadi kalau kamu ingin melengsarkan Gibran jadi wakil presiden, hadapi kami dulu, ya. Kami tidak akan pernah takut menghadapi kalian untuk melengsarkan Gibran jadi wakil presiden, karena Gibran adalah sah pilihan rakyat Indonesia. Jangan berkata rakyat yang mana, rakyat pendukungnya Gibran, ya. Jangan buat kami semakin marah, jangan membuat kami semakin menyalak di sini, dan jangan buat kami semakin benci dengan Anda, barisan sakit hati, ya. Jangan tebarkan kebencian, jangan tebarkan pemberontakan, dan jangan tebarkan huru hara di Indonesia, biar Indonesia ini aman. Faham gak Anda itu? Tidak ada yang bisa melengsarkan Gibran kecuali para pendukungnya, 80% yang berhak melengsarkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Video saya tentang mantan-mantan jenderal yang membuat maklumat direaksi oleh seseorang. Tidak berani menyebutkan nama saya, tapi dia menyebut bahwa hanya di belakangnya anak jenderal. Saya miris ya, ada satu akun di belakangnya anak jenderal. Dia menstigmakan negatif, ada niat jahat kepada para purnawirawan jenderal. Ketika para purnawirawan jenderal ada 8 poin menyatakan sikap. Rupanya orang ini ya sangat mendukung upaya para mantan jenderal ini untuk menurunkan Mas Gibran. Nampak dari video-video dia yang ada di akunnya dia ini, dia memang pembenci tulen Pak Jokowi. Kalian aku bilang nggak percaya, nggak usah gertak-gertak kami. Buktinya sampai hari ini nggak ada pengacaranya mau nuntut. Dia itu sangat mendukung upaya dari mantan-mantan jenderal ini untuk menjatuhkan Mas Gibran. Ya, alasannya bahwa bukan inisiatif para jenderal ini untuk membuat makar, tapi karena ini negara kita negara demokrasi, maka para jenderal ini punya hak untuk memberikan usulan. Maklumat ini berisi 8 poin. Poin yang pertama, kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Kalian sudah pernah baca Undang-Undang 45 yang asli? Poin 1 dari maklumat mantan jenderal ini berimplikasi pada pemberhentian presiden maupun wakil presiden tanpa melalui Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung dipecat oleh MPR. Karena apa? Karena mereka minta dikembalikan lagi kita ke Undang-Undang 45 yang asli, sehingga presiden dan wakil presiden bisa dipecat langsung oleh MPR tanpa melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Mereka ingin menghapuskan Mahkamah Konstitusi. Menurut kamu benar tindakan para mantan jenderal ini? Tidak. Mereka memang berniat untuk makar. Dari poin 1, di mana mereka meminta mengembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, artinya bahwa kedudukan presiden itu, ya, jabatan presiden bisa lebih dari 10 tahun. Itu dari poin 1 saja sudah kelihatan. Ya, mereka ingin supaya orde baru kembali lagi ke orde sekarang ini. Mereka menganggap Pak Prabowo itu kan juga produk-produk dari orde baru. Pasti kalau para mantan jenderal membuat maklumat kesepakatan, maka Pak Prabowo pasti akan setuju ini. Padahal kalau kita cermati lagi poin-poin yang ditulis oleh para mantan jenderal satu persatu, nampak sekali bahwa mereka ingin melakukan makar. Kemudian poin yang kedua, mendukung program pemerintah Astagita tetapi tidak mendukung pembangunan IKN. Mantan jenderal ini tahu bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya. Tapi mereka
berpendapat bahwa IKN jangan dilanjutkan. Alasannya apa jangan dilanjutkan? Tidak jelas. Tidak jelas. IKN ini nanti akan menjadi ikon dunia. Sehingga nanti nama Pak Jokowi akan harum terus-menerus karena sudah ada catatan sejarah di pembangunan IKN. Sehingga mereka menginginkan negara ini tidak lagi membangun IKN. Supaya apa? Supaya nama Pak Jokowi tidak harum terus-menerus.